Sejarah peradaban Romawi kuno. Romawi adalah salah satu kebudayaan bahkan himpunan dari kebudayaan-kebudayaan yang membentuk sebuah peradaban. Peradaban adalah kebudayaan yang menyeluruh, yang keseluruhan pengalaman kemanusiaan di dalam dunia. Kebudayaan tersebut merupakan hasil dari proses sejarah yang telah berkembang dan berlangsung sangat lama. Kebudayaan di dunia sangatlah banyak. Mulai dari benua Amerika terdapat 3 kebudayaan besar: Mesir, Tiongkok, Romawi, Yunani, dan sebagainya. Romawi sangatlah terkenal dengan berbagai kebudayaan yang hingga kini dapat kita nikmati keberadaannya, baik secara fisik maupun tidak. Untuk memahami suatu kebudayaan dirasa perlu untuk mempelajari dari setiap sistem yang terdapat dalam masyarakat Romawi tempo dulu. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan membahas mengenai sistem-sistem yang membentuk peradaban Romawi, sangat terkenal dan menarik perhatian dunia. Awal peradaban Romawi kuno. Geografis dan asal-usul bangsa Romawi kuno. Romawi merupakan salah satu bangsa di Eropa yang memiliki peran penting dalam perkembangan dunia. Romawi menjadi salah satu peradaban klasik yang mengembangkan ilmu pengetahuan, hukum, dan seni. Asal-usul bangsa Romawi sebenarnya terjadi pada 1500 sebelum Masehi, yaitu satu kelompok suatu tribes Indonesia Eropa yang disebut Latin memasuki Italia dari utara dan bermukim di Latium, sebelah selatan Sungai Tiber. Suku-suku Latin kemudian bersatu untuk melindungi mereka dari musuh-musuh, seperti bangsa Etruska, suatu bangsa pelaut dari timur yang masuk ke Italia sekitar 1000 sebelum Masehi. Bangsa Latin bersatu yang diwadahi dalam sebuah liga yang dinamakan Roma. Pendirian kota Roma sering dikaitkan dengan legenda Rumus dan Romulus. Kisah ini terdapat dalam Aeneis, sebuah karya sastra berupa syair yang ditulis oleh Vergilius antara tahun 29 sebelum Masehi dan 19 sebelum Masehi. Menurut Vergilius, Rumus dan Romulus adalah keturunan dari Aeneas, seorang pangeran Troya. Aeneas kabur ke Italia setelah kota Troya diserang oleh bangsa Yunani pada tahun 1184 sebelum Masehi. Cerita ini juga muncul dalam Ilias, yang sebuah syair yang ditulis oleh seorang Yunani yaitu Homeros pada abad ke-8 atau ke-7 sebelum Masehi. Namun hingga saat ini belum ada bukti arkeologis untuk membuktikan kebenaran cerita tersebut. Menurut legenda, Romulus dan Remulis adalah putra kembar dewa Mars yang ditinggalkan di dalam keranjang di Sungai Tiber, yaitu tempat mereka ditemukan oleh seorang serigala betina. Serigala itu merawat mereka sampai seorang gembala menemukan mereka dan kemudian membesarkannya. Hingga kini gua serigala dianggap sakral bagi masyarakat Romawi. Mereka menjadikan gua tersebut sebagai kuil di Bukit Platinus. Namun kota tersebut merupakan nama yang diberikan oleh Romulus setelah mengalami pertengkaran dengan Remulus tentang nama-nama kota tersebut, sehingga Romulus membunuh Remus. Menurut masyarakat Romawi, legenda ini terjadi sekitar tahun 753 sebelum Masehi. Kalender Romawi menggunakan penanggalan yang dimulai dari tahun 753 sebelum Masehi. Romawi terletak di Italia bagian tengah, berdiri di tepi Sungai Tiber di bawah kota Roma seperti sekarang ini. Terdapat peninggalan-peninggalan yang belum terkuak untuk memecahkan sebuah misteri yang masih terpendam selama berabad-abad. Keadaan geografis dapat dijadikan sebagai faktor pendukung pertumbuhan dan perkembangan Romawi, yaitu lokasi Romawi di dunia Laut Tengah adalah sangat strategis untuk ekspansi dan perdagangan. Pegunungan Italia membentang arah utara dan selatan sehingga tidak ada halangan untuk bersatuan jazirah itu. Iklim yang nyaman dan adanya tanah yang subur mendukung majunya pertanian. Pegunungan Alpen di utara dan laut yang mengitari Italia pada 3 sisi memberikan perlindungan dari penyerbuan asing. Ibu kota Romawi dibangun di atas 7 bukit dan di tengah jazirah,
sehingga memberikan perlindungan alam. Pembabakan sejarah Romawi kuno. Begitu banyak para arkeologi dan sejarawan yang mempelajari tentang kebudayaan dan peradaban Romawi kuno, sehingga mereka membuat pembagian waktu dengan tujuan untuk mempermudah para arkeologi berikutnya dalam memecahkan rahasia-rahasia kemegahan Romawi yang masih terkubur dan menjadi misteri. Pembabakan tersebut dibagi dalam 3 waktu atau zaman, di antaranya perkembangan Roma menuju Republik, sekitar 800 sampai 200 sebelum Masehi. Waktu yang lama kira-kira 1000 tahun sebelum Masehi, bangsa petani yang bernama Latin dan Sabin mendiam sebuah tempat yang nantinya akan menjadi Roma. Ketika kota tersebut sedang berkembang, bangsa Etsuka merebut mengambil alih kekuasaannya. Akan tetapi, orang Roma tidak membiarkan hal tersebut. Mereka merebut kembali kota Roma dan akhirnya pada 509 sebelum Masehi, mereka mengumumkan pemerintahan republik. Masa akhir republik 200 sampai 27 sebelum Masehi. Romawi berkembang karena melakukan penguasaan wilayah-wilayah di sekitar seperti Suriah, Afrika Utara, Yunani, dan Perancis. Mereka menguasai Laut Tengah yang disebut Mare Nostrum, yang artinya Laut Kami. Setelah memerintah republik berlangsung, para pemimpin militer bersaing merebut Romawi untuk menjadi penguasa yang diktator. Salah satu yang terkenal adalah Julius Caesar pada abad ke-27 sebelum Masehi. Namun salah satu keturunan yang bergelar Augustus tidak mendukung pemerintahan republik, sehingga ia membubarkan pemerintahan tersebut dan mengangkat dirinya sendiri sebagai Raja Kaisar atau Imperator. Kekaisaran Romawi pada 27 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Nampaknya perubahan ini membuahkan hasil. Terlihat pada abad ke-117 Masehi, Romawi berada masa kejayaan. Wilayah kekuasaan Romawi terhitung sangat luas. Di samping kejayaan tersebut, hal ini juga menyebabkan keruntuhan imperium itu sendiri karena ketidaksanggupan mereka dalam mengawasi dan mengontrol wilayah, sehingga sulit untuk menjaga wilayahnya. Bangsa Romawi diserang oleh bangsa yang mereka sebut sebagai suku barbar. Kemudian pada abad keempat, Konstantinus menetapkan agama Kristen sebagai agama negara yang Konstantinopel yang sekarang Istanbul sebagai ibu kota yang baru. Awal keruntuhan ini terjadi ketika Kekaisaran Romawi dibagi menjadi 2 pada 395 Masehi, yaitu Romawi Barat yang nantinya menjadi Romawi itu sendiri, dan pada akhirnya dialihkan oleh suku bangsa Visigoth dan Germania pada 476 Masehi. Dan yang kedua, Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium yang bertahan hingga akhirnya dikalahkan oleh Turki Utsmani pada 1453 Masehi. Sistem pengetahuan, pengobatan. Pencapaian ilmu pengetahuan Romawi kebanyakan terjadi dalam bidang pengobatan dan teknik. Sebenarnya dalam bidang sains, orang Romawi tidak begitu banyak berkontribusi karena bangsa Romawi pertama kali mempelajari ilmu pengobatan dari bangsa Yunani. Faktanya, sebagian besar dokter Romawi berasal dari Yunani atau merupakan keturunan Yunani. Seperti bangsa Romawi percaya pada 4 cairan tubuh, yaitu empedu hitam, empedu kuning, lendir, dan darah, dan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah. Dokter Romawi yang paling penting adalah Galenus yang hidup pada 131 sampai 201 Masehi dan menulis sebuah buku tentang pengobatan. Buku Galenus tersebut sebenarnya merupakan versi pendeknya menjadi buku pengobatan utama yang digunakan oleh para dokter di Eropa selama ratusan tahun berikutnya. Galenus mengulangi banyak penelitian Hippocrates mengenai 4 cairan, tetapi dia juga menambahkan banyak sekali hasil penelitian tentang tubuh manusia. Galenus mempelajari bagian dalam tubuh manusia dengan cara memeriksanya langsung. Biasanya dia mengamati tubuh prajurit atau gladiator yang luka, dan dia membedah banyak hewan untuk mengetahui cara kerja tubuh mereka.
Galenus tentunya mengetahui tentang anatomi lebih banyak daripada Hippocrates. Galenus memahami bahwa darah dialirkan ke seluruh tubuh oleh jantung, dan dia sudah mengungkap bahwa saraf mengendalikan gerakan tubuh dan bahwa manusia berpikir menggunakan otak, namun tidak membuat banyak kemajuan dalam hal metode pengobatan terhadap manusia. Dia masih berpikir bahwa metode pengeluaran darah adalah cara yang terbaik. Menurut buku Nation, pada tahun 2007, bangsa Romawi menemukan cara yang sangat pintar dalam infrastruktur berbagai konstruksi bangunan yang terdapat di kota seperti Forum Romulum yang berfungsi sebagai tempat bertransaksi, Colosseum, kubah Pantheon yang kubahnya membentuk setengah lingkaran, dan bangunan lainnya. Masyarakat Romawi menggunakan beton yang memiliki berat lebih ringan dibandingkan dengan batu. Di samping itu, orang Romawi juga menetapkan satu ukuran standar untuk pembuatan batu bata yang berukuran panjang dan tipis, sehingga memberikan ciri khas pada penampilan kota Romawi. Orang Romawi juga telah sadar akan kebersihan mereka, membangun toilet yang diatur sesederhana mungkin dalam satu ruangan. Membangun pembangunan ini untuk menjaga kota tetap bersih dan sehat. Bangsa Romawi tidak mengalami banyak perkembangan dalam bidang matematika, namun mereka berhasil menciptakan sistem penulisan angka mereka sendiri. Bangsa Romawi mempergunakan beberapa sistem berbeda untuk penulisan angka. Kadang mereka menulis angka seperti 1, 2, 3, 4, 5 menggunakan Romawi. Sanitasi. Di kota-kota besar, orang-orang sering sakit karena meminum air yang telah terkontaminasi kotoran manusia. Untuk menyelesaikan masalah ini, banyak kota di Romawi yang membangun aqueduk untuk menyediakan air bersih dari perbukitan di sekitar kota. Pemerintahan juga membangun toilet umum. Ada juga toilet umum yang memiliki jamban untuk banyak orang. Sekaligus beberapa saluran pembuangan masih dipergunakan hingga saat ini. Pelayaran. Hingga perang Punisia pertama pada tahun 264 sebelum Masehi, bangsa Romawi bukanlah pelaut dan mereka tidak memiliki angkatan laut. Namun ketika mereka harus berperang melawan Kartago yang merupakan keturunan bangsa Fenisia yang merupakan pelaut tangguh, orang Romawi pun belajar cara membuat kapal dengan cara meniru kapal-kapal Kartago. Tidak lama setelah itu, pada tahun 100-an sebelum Masehi, Romawi berhasil menaklukkan Fenisia, dan sejak itu kemampuan pembuatan kapal Romawi merupakan keberlanjutan dari pembuatan kapal Asia Barat. Para pelaut Fenisia tetap membangun kapal seperti sebelumnya, namun kini sebagai warga Romawi. Ketika Romawi menaklukkan Fenisia, mereka sudah menguasai seluruh Laut Tengah. Jadi sebenarnya mereka tidak terlalu membutuhkan angkatan laut lagi, hanya sejumlah kapal patroli untuk membasmi bajak laut, serta kapal dengan untuk ekonomi. Sebagian besar kru pada kapal-kapal Romawi adalah orang Fenisia, Yunani atau Mesir. Karena bangsa-bangsa tersebut memang terkenal memiliki kebudayaan berlayar. Pada masa akhir Kekaisaran Romawi, semua uang pajak digunakan untuk membiayai angkatan darat, sehingga angkatan laut tidak lagi diperhatikan. Meskipun angkatan laut Romawi tak lagi terlalu penting ketika Romawi menguasai seluruh laut, ada banyak kapal dagang yang berlayar menjelajahi Laut Tengah. Orang-orang yang merancang kapal-kapal itu terus berusaha meningkatkan rancangan kapal selama masa Kekaisaran Romawi. Peningkatan yang paling penting adalah perkembangan berangsur dari layar segitiga yang pertama kali muncul pada masa akhir Republik sekitar tahun 50 sebelum Masehi. Layar segitiga ini secara perlahan menggantikan layar segi empat. Layar segi empat kini disebut layar Latin karena diciptakan oleh para penutur bahasa Latin. Layar Latin memiliki kelebihan karena dapat memanfaatkan angin dengan lebih baik. Dengan menggunakan layar Latin, kapal dapat berlayar lebih cepat daripada ketika menggunakan layar segi empat dan tidak membutuhkan angin yang terlalu kencang untuk membuat kapal laju. Sistem teknologi. Salah satu hal yang terkenal dari bangsa Romawi adalah kehebatan mereka dalam hal arsitektur. Bangsa Romawi banyak melakukan inovasi dalam bidang arsitektur.
bangsa Romawi menerapkan gaya Etrusca dan Yunani yang mengkombinasikan tiga hal yang penting, yaitu tiang, gerbang melengkung, dan kubah. Sekitar 700 sebelum Masehi, bangsa Etrusca memperkenalkan arsitektur Asia Barat ke Italia dan mengerjakannya pada bangsa Romawi. Kini tidak banyak arsitektur Etrusca yang tersisa, namun banyak makam bawah tanah mereka yang masih ada, selain juga reruntuhan kuil-kuil mereka. Pada periode Republik, bangsa Romawi banyak melakukan pengembangan pada kota mereka. Mereka membangun saluran air, jalan, dan saluran pembangunan. Forum dan kuil Romawi juga berkembang. Orang-orang yang membuat teater dan kolosium untuk permainan para gladiator. Kaisar pertama Romawi, Agustus, mereka melakukan banyak perubahan. Dia membangun altar perdamaian, pemakaman untuk keluarganya, dan teater batu yang besar untuk pertunjukan drama. Cucu tiri Agustus, Tiberius, membangun ulang kuil Castor dan Pollux di Forum Romawi. Cicit buyut Agustus, Nero, juga membangun banyak bangunan, termasuk istana emasnya. Pada 69 Masehi, Vespasius mengambil beberapa materi dari istana emas untuk membangun Kolosium. Putra Vespasius, Titus, membangun pelengkung kejayaan, dan putranya Domitianus membangun istana besar untuk dirinya sendiri di Bukit Palatina. Meskipun Domitianus terbunuh pada 96 Masehi, arsitek-arsitek selanjutnya terus menggunakan gaya yang pernah dikembangkan untuk istananya. Karena kaisar-kaisar berikutnya tinggal di istana Domitianus, arsitektur Trajanus menggunakan batu bata dan lengkungan beton untuk membuat bangunan forum yang baru dengan tiang yang besar, serta bangunan pasir. Trajanus juga membangun Pramadium untuk besar pertama di kota Roma. Arsiteknya kemungkinan adalah orang yang sama yang nantinya membangun Pantheon Hadrianus sebagai kuil untuk semua dewa. Kuil itu memiliki kubah yang sangat besar, dan tidak ada yang membuat kubah yang lebih besar dari ini selama lebih dari 1000 tahun kemudian. Di provinsi-provinsi Kekaisaran Romawi, orang-orang membangun forum, kuil, pemandian umum, dan amfiteater meskipun secara umum lebih kecil daripada yang ada di kota Roma. Ada banyak kota yang sangat terawat di Kekaisaran Romawi. Di Italia ada kota Pompei, Ostia, dan Cosa. Sementara di sekitar Mediterania ada kota Ambrius di Turki, Caesar di Israel, Lepikis Magana di Libya, Bularegia, Douga, dan Makter dan Tunisia, Volbilos di Maroko dan Italik, serta Emporis di Spanyol. Setelah masa Kaisar Hadrianus, Romawi mulai jarang melakukan penaklukan, sehingga harta pemasukan berkurang dan program pembangunan mulai dihentikan. Namun Kaisar Kralaka masih bisa membangun pemandian umum yang besar di kota Roma pada awal 200-an Masehi, dan di akhir 200-an Masehi, Kaisar Diocletianus membangun pemandian lainnya. Pada awal 300-an Masehi, Kaisar Maxentius membangun istana yang besar di luar dinding Roma dan basilika di Forum Romawi. Kaisar Konstantius membangun pelengkungan kejayaan, beberapa gereja, dan memindahkan ibu kota Kekaisaran Romawi ke Konstantinopel, Istanbul. Di sana dia dan keturunannya membangun lebih banyak gereja, tempat sirkus, dan istana. Basilika. Jika orang Romawi ingin melakukan kegiatan kelompok, mereka biasanya berkumpul di basilika. Bagian dalam basilika sedikit banyak mirip dengan gereja Kristen atau katedral abad pertengahan, dan ruangan besar dengan tiang-tiang untuk membentuk gang-gang. Kadang ada tempat duduk untuk orang-orang tertentu. Lantai basilika Amelia dibangun untuk berbagai jenis marmer yang didatangkan dari Numidia, Mesir, Yunani, dan lain-lain. Untuk menunjukkan tempat-tempat kekuasaan Romawi, perbedaan antara basilika dengan gereja adalah bahasa bahwa pintu masuknya tertarik di sisi panjang bangunan. Di dalam basilika, hakim mengendalikan suatu perkara, politikus menggelar pidato, guru mengajar murid-muridnya di tangga basilika. Orang-orang menjual makanan atau menukarkan uang. Ketika basilika Amelia terbakar habis, banyak koin perunggu hasil pertukaran yang meleleh ke lantai basilika. Aqueduct.
Seiring kota-kota Romawi menjadi semakin besar, maka kebutuhan terhadap pasokan air pun bertambah. Saluran pembangunan dialiri ke sungai sehingga sungai tidak layak untuk dijadikan sumber air oleh rakyat Romawi. Akhirnya pemerintah Romawi memutuskan untuk membangun saluran air dari batu yang sangat panjang dan digunakan untuk mengalirkan air bersih dari bukit terdekat sampai ke kota. Aquaduduk pertama dibangun di kota Romawa sebelum kemudian dibangun juga di kota-kota lain. Pada akhirnya sebagian besar kota di Romawi pun setidaknya satu aquaduk. Sementara kota besar seperti Roma bisa mempunyai sampai 10 aquaduk. Aquaduk tidak mudah untuk dibangun. Arsitekturnya harus benar-benar memperhitungkan supaya air bisa sampai dengan benar, tidak berhenti di tengah jalan atau mengalir terlalu cepat. Untuk menjaga agar aliran tepat, pembangunan aquaduk seringkali harus disesuaikan dengan keadaan kota. Kadang aquaduk dibuat dengan penyangga berbentuk lengkung, kadang dialirkan lewat saluran batu di tanah, bahkan kadang melalui terowongan bawah tanah. Aquaduk terus digunakan sampai 400-an Masehi. Setelah Romawi runtuh, kota-kota di Eropa menjadi lebih kecil dan pasokan air didapat dari sumur. Amfiteater. Amfiteater adalah sebenarnya masih banyak amfiteater lainnya di Kekaisaran Romawi. Pertarungan-pertarungan gladiator pada masa Etruria sebenarnya dapat digelar di mana saja, asalkan di tempat yang rata di dekat bukit, supaya orang-orang bisa duduk di lereng bukit dan menonton pertarungan yang berlangsung di bawahnya. Namun tempat seperti itu jarang ada, sehingga pada tahun 300-an sebelum Masehi, para orang kaya dan pemerintahan membangun amfiteater sementara dari kayu bagi orang-orang untuk duduk. Seperti layaknya bukit buatan, bangunan tersebut dinamai amfiteater karena terlihat seperti dua teater yang saling berhadapan. Pada tahun terakhir masa Republik Romawi ada begitu banyak pertarungan gladiator, sampai rakyat lelah untuk membuat amfiteater dadakan lalu membongkarnya setelah pertunjukan selesai. Kota-kota besar mulai membangun amfiteater tetap tapi marmer dan batu kapur. Amfiteater batu pertama di Romawi tidak dibangun di kota Roma, tetapi di kota Pompei. Amfiteater pertama di kota Roma adalah Colosseum, dibangun pada 70-an Masehi oleh Kaisar Romawi Vespasius. Arah Prancis. Setelah Kaisar Romawi Augustus berhasil menguasai Romawi melalui perang saudara pada masa akhir Republik Romawi sekitar 30 sebelum Masehi, dia membangun altar perdamaian, Arah Prancis. Dia membangun untuk menunjukkan bahwa peperangan sudah berakhir. Sistem ekonomi. Masyarakat Romawi berprofesi sebagai petani karena awal masuk mereka yaitu sebagai bangsa petani yang kemudian mengalahkan bangsa Etruska. Kemudian kegiatan yang menjadi faktor penggerak ekonomi Romawi adalah perdagangan dengan ditemukan bukti arkeologis yaitu berupa bangkai kapal yang di dalamnya terdapat guci-guci yang bermuatan anggur, buah ceri, buah zaitun. Anggapan perdagangan semakin besar. Mereka biasanya menjual hasil panen mereka di pasar kota atau forum Romulus. Pertanian Romawi membayar pajak sebagian dengan uang, sebagian lagi dengan hasil panen. Romawi telah memiliki uang logam yang disebut denari. Uang tersebut digunakan oleh para pedagang yang membuat Romawi menjadi makmur. Sistem organisasi sosial. Sistem pemerintahan. Pada mulanya Republik Romawi adalah republik kaum patricia yang memerintah yang dikuasai oleh kaum pengawas bangsawan dengan sistem pemerintahan bersifat aristokrat. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh 2 orang konsul dengan masa jabatan selama 1 tahun. Sistem kesenian antara lain seni patung, seni dharma, seni sastra, seni arsitektur. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang tepat. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Tetap stay tune untuk menunggu video-video terbaru dari channel Babat Nusantara. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.